Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Situasi kondisi yang sedemikian Tuhan, Engkau masih mempercayakan hamba-Mu untuk bisa melayani pekerjaan-Mu, walaupun jemaat harus ada di rumah masing-masing. Kami berdoa biarlah Roh Kudus hadir memberkati kami dan berkati hamba-Mu yang saat ini hendak menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucapkan syukur, haleluya. Amin. Firman Allah saya ambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Berdasarkan firman Allah ini mengajak kepada kita sebagai orang-orang yang percaya, apalagi yang sudah lama mengikut Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat, di mana Kristus mengungkapkan bahkan sebelum dia mati pun pernah berbicara kapan dia mati dan kapan dia akan bangkit. Kematian dan kebangkitannya sudah kita peringati, dan saat ini kita akan mengingat kembali bahwa Yesus naik ke surga. Pada saat Yesus naik ke surga inilah yang menjadi harapan kita semakin jelas. Karena misi yang pertama dia ada di dalam dunia menyelesaikan masalah dosa manusia. Dan pada saat dia naik ke surga, misinya dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Bahkan sesuai dengan janjinya, dia akan datang ke dalam dunia menjemput kita sebagai orang-orang yang percaya ini. Olehnya, mari kita akan menyadari dengan adanya kebangkitan ini berdasarkan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Firman Allah berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Di mana pada saat dia bangkit, dia tidak langsung naik ke surga. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, menguatkan iman murid-muridnya, menghibur murid-muridnya yang saat itu sedang mengalami kesusahan, dan memberikan pengharapan murid-muridnya yang saat itu mengalami putus asa. Tetapi pada saat 40 hari barulah janji firman Allah dinyatakan. Dia naik ke surga. Pada naik ke surga itulah dia memerintahkan kepada murid-muridnya saat itu supaya mereka kembali ke Yerusalem untuk berkumpul, untuk bersekutu, untuk memuliakan Tuhan, untuk berdoa, sehingga janjinya yang dikatakan dalam firman Allah,
Roh Kudus dinyatakan di tengah-tengah mereka. Sehingga pada saat itulah mereka memiliki keberanian untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Sehingga saat itulah gereja di sekitar Yerusalem berkembang dengan pesat. Jiwa bertambah-tambah, mujizat dinyatakan. Firman Allah berkata di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 di sini tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Manakala Roh Kudus turun? Olehnya mari kita sebagai orang-orang yang percaya, di saat kuasa Roh Kudus sudah dicurahkan, kita akan belajar seperti gereja mula-mula. Di mana gereja mula-mula pada satu gereja yang betul-betul menjadi contoh yang perlu dilakukan oleh gereja-gereja saat ini. Gereja mula-mula berdasarkan Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah sifat gereja mula-mula, sifat orang Kristen mula-mula. Dia adalah orang-orang yang bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya dia sangat menghormati, sangat menghargai, dan bisa menerima khotbah daripada para rasul-rasul. Selain itu juga, gereja mula-mula suka bersekutu, berkumpul. Karena melalui persekutuan dan berkumpul inilah satu hal yang dirindukan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan jangan sampai tercerai-berai. Melalui perkumpulan, melalui persekutuan itu akan ada kekuatan yang luar biasa. Gereja mula-mula suka memecahkan roti, artinya suka menggali firman Tuhan, menyelidiki firman Allah. Dia mulai membuka firman Allah, membaca firman Allah, melakukan firman Allah. Jadi dilakukan, diterjemahkan, diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di angan-angan saja. Inilah gereja mula-mula. Sehingga apa buah, apa hasil daripada gereja mula-mula yang suka bersekutu, yang suka berdoa, yang suka berkumpul? Ayat yang ke-43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Para rasul-rasul di dalam pelayanannya disertai dengan tanda-tanda mujizat. Tanda-tanda mujizat itu tidak hanya berlaku pada zaman rasul-rasul, tetapi juga pada zaman sekarang ini, khususnya orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus, mengaku dirinya sebagai orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Olehnya, mari, kalau rasul-rasul saat itu bisa dipakai oleh Allah, kita pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah di tengah-tengah situasi kondisi ini. Yang jelas, biarlah kita akan memohon kuasa Roh Kudus. Kalau engkau merasa tidak mampu, kalau engkau merasa tidak bisa, kalau engkau merasa lemah dan tidak berdaya, undanglah kuasa Roh Kudus menjamah dirimu masing-masing. Para murid-murid saat itu diperintahkan di Yerusalem berkumpul selama 10 hari. Kita pun mari kita akan lakukan, walaupun mungkin kita di rumah. Mungkin kita tidak bisa berkumpul di gereja seperti kebiasaan kita.
Biarlah selama 10 hari itu kita gunakan untuk kita bersekutu, untuk kita berdoa, untuk kita memohon supaya kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-muridnya juga dicurahkan kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya ini. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki semangat yang luar biasa, akan memiliki kuasa untuk bisa berbuat mujizat. Mari kesempatan ini kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Sangat-sangat luar biasa apa yang dikatakan dalam firman Allah. Kalau kita renungkan dari kelahirannya, luar biasa. Kalau kita lihat kehidupannya Yesus, luar biasa. Kalau kita lihat kematiannya Yesus, luar biasa. Kalau kita lihat kebangkitannya Yesus, luar biasa. Kalau kita lihat kenaikannya Yesus, luar biasa. Dan kalau kita perhatikan kedatangannya besok, luar biasa. Untuk menjemput kita sebagai orang-orang yang percaya. Bersemangat untuk kita mengikut Tuhan. Mari kita sambut hari Pentakosta ini dengan semangat dan berserah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur. Biarlah renungan yang singkat ini akan bisa menjadikan berkat buat kami semua. Dan akan menjadikan berkat buat jemaat yang ada di rumah saat ini. Hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu apa yang menjadi keperluannya, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi permasalahannya. Hamba-Mu tidak mengerti. Akan tetapi hamba-Mu pada saat ini detik mengangkat tangan dan berdoa, biarlah Engkau Bapa menjamah setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Mungkin ada yang saat ini mengalami kesusahan, Engkau hiburkan. Mungkin ada yang lemah, Engkau kuatkan. Ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Ada yang kekurangan, Engkau berkati. Inilah doa hamba-Mu. Dan kami mengajak untuk semua bisa mengangkat tangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada saat Engkau mengangkat tangan, satu bukti bahwa Engkau sangat membutuhkan dan memerlukan pertolongan Tuhan. Olehnya layaklah Engkau menerima berkat itu. Terimalah berkat dari persekutuan Allah Bapa, kasih sayang yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari karena kuat kuasa Roh Kudus, berkat menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.